kakak tuh aku pulang pergi syuting dari rumah sakit, jadi malam tim ngejagain gitu. Nah masalahnya yang sekarang ini Nona kondisinya sekarang lagi di Bandung, niatnya mau liburan sama mama, malah kena tipes. Dan kemarin karena aku kerja setiap hari, aku berangkat dari sini jam 4, nyampe Bandung itu pokoknya jam 6 lah, nyampe rumah sakit itu jam 6. Karena naik bus kan jadi cepet gitu. Jam 8 aku udah pulang lagi ke Jakarta karena ngejar bus yang malam gitu. Jadi bener-bener ketemu cuma 2 jam. Sedih sih karena nggak bisa full nemenin Nona gitu, karena mau cancel kerjaan juga nggak mungkin dan emang nggak bisa gitu. Jadi ya kepikiran sih pengennya kalau misalnya bisa dibagi dua, bagi dua gitu, satu di sini satu di Bandung gitu. Tapi sebelumnya memang udah ada apa, sempat nggak enak badan, anak segala macem, terus udah diinfoin atau segala macem? Enggak, kemarin tuh habis live pagi-pagi ambiar, terus aku mau lanjut spill the tea, makan dulu tuh, kita makan dulu, emang udah agak kok kayak anget ya, apa kecapean aja gitu. Nah udah aku lanjut syuting, mama sama Nangka lanjut ke Bandung gitu, dan ternyata di Bandung udah 2 hari kok panas terus selalu ngigo tiap malam. Udah aku udah nggak tenang, aku bilang bawa ke rumah sakit aja deh mah gitu, karena biar kalau ada apa-apa kan udah ada yang nanganin gitu. Kalau di rumah kan kita juga bingung ya gitu, demam dikasih obat nggak turun-turun, paling nggak kalau di rumah sakit memang udah ada yang nanganin gitu, jadi bisa jauh lebih tenang, walaupun nggak tenang juga sih karena harus jauh dan akunya nggak ada di situ gitu. Jadi kalau di Bandung jaga mama? Mama, Full, mama, full mama, semua full kayak full gitu. full iya. Jadi maksudnya gimana sih kerepotannya jadi single mom? Kalau dia ampun, kedua kan harus belah badan jadi dua nih. Repot karena iya mesti bisa jadi ayah dan ibu buat kedua anak-anakku gitu, bisa harus jadi figur ayah gitu. Tapi kan kita perempuan ya kadang bingung gitu, jadi figur ayah itu harus seperti apa gitu. Tapi ya jadi figur ayah karena aku harus tetap cari nafkah buat anak-anak gitu. Tapi ya dikasih tahu aja sih ke anak-anak, mama tuh harus kerja karena buat kalian juga gitu. Ya alhamdulillah anak-anak ngerti sih, walaupun ya ternyata dalam hatinya kan pasti mereka sedih juga gitu, kayak teman-temannya mungkin pada liburan gitu, sedangkan aku tanggal 31 pun aku mesti di studio gitu buat syuting gitu. Jadi ya udah mau gimana, bingung juga sih kalau bahas itu. Tapi sempet komunikasi sama ayahnya gitu, maksudnya kondisi anak gitu. Video call kok karena kan kondisinya di Bandung jauh. Kalau pas kakak itu memang di wilayah Cibubur jadi jenguk gitu, tapi kalau misalnya di Bandung agak repot juga kali ya, kan jauh segala macam, ada kegiatan juga mungkin beliau gitu, jadi pas aku jenguk aku video call sih. Terus itu benar mau ikut jenguk juga nggak sih ayahnya? Nah kayak Responnya gitu. lebih kayak aduh cepat cepat sembuh ya, lebih ngomong gitu aja sih, karena maksudnya kalau udah ke anak kan jangan sampai ngomong maaf ya nggak bisa jenguk karena jauh, jangan gitu, tapi lebih ke nyemangatin aja gitu, yang penting dia udah lihat gitu, jadi ya udah gitu sih. Nggak ada maksudnya buat temenin juga karena kan Kak Feby sendiri nih, maksudnya biar bagi gitu. Enggak lah, kan beliau juga ada apa ya, nggak tahu sih ada apa ya, maksudnya aku juga nggak nanya sih gitu, cuman kalau misalnya bisa ya pasti datang sih menurutku gitu, cuman berarti dia nggak datang karena mungkin nggak bisa gitu. Tapi perhatian terus komunikasi lancar gitu kan. Lebih sama mama sih gitu, karena kan yang nemenin mama ya gitu, karena ya pas sama aku ya pas ada aku aja gitu nih, sakit ya gitu, kayak pas kakak nih, kakak di rumah sakit tadi udah jenguk kok, oh ya udah kamu di mana, aku di rumah sakit, oh ya udah, oh, aku mau jenguk lagi boleh nggak gitu, oh ya udah datang ketemu aku gitu, ya biasa aja sih gitu. Tapi gimana sih Kak jadi single mom yang kuat gitu kayak Kak Feby ini, yang benar-benar bisa apa aja. Kuat di depan orang harus kuat, di depan anak-anak harus kuat, nangisnya di belakang aja, kalau lagi nyetir, kalau lagi mandi itu baru boleh, tapi kalau di depan Karudi tapi kalau di depan anak-anak, depan mama ya harus kelihatan kayak enggak kok, baik-baik aja, enggak kok, enggak capek kok, kuat kok gitu, padahal ya kalau sendiri sih pastilah ada rasa kayak duh gitu ah. Jadi kangen gak sih Kak, maksudnya dalam arti dia yang harusnya anak gak sampai seperti ini gitu, jadi ada temen juga jadi bisa berbagi segala macam. Iya sih, tetap pasti ada rasa itu, karena biar gimana pun tadinya apa maksudnya ya, kalau keluarga yang utuh kan berdua bagi tugas gitu ya. Kalaupun sesibuk-sibuknya bapak pasti kayak ada waktu gitu untuk bagi gitu. Kalau ini kan aku full nggak ada, ya untungnya ada mama yang bantuin gitu, ada mbak juga yang bantuin gitu. Jadi ya udah, mungkin digantinya sama itu semua gitu. Kakak sendiri kebagian kesepiannya seperti apa sih Kak, mungkin dengan banyak kerjaan atau apa gitu kan? Nggak, alhamdulillah ya nggak pernah ngerasa sepi, karena kalau syuting ditemenin Kak Rudi cerita gitu, kita ketawa-ketawa gitu, di lokasi pun
kayaknya kita nggak pernah ya karo dia, maksudnya kayak happy aja gitu ya, happy aja gitu, tiktokan apa gitu. Kalau di mobil ya udah karaokean aja di dalam mobil sambil nyetir sambil nyanyi gitu. Terus punya teman-teman, punya keluarga juga yang sangat support gitu, jadi ya udah gitu. Nggak pernah ngerasa kesepian sih. Tapi pengen ngabisin waktu bareng anak tuh kayak libur panjang gitu. Pengen sih, pengen banget lah, kayak pengen misalnya kayak Nona kan, aku mau ke Jepang deh, ya pengen juga sih, bener-bener kayak full time gitu, misalnya 5 hari, ya atau janji-janji 3 hari gitu, 3 hari full gitu, yang bener-bener nggak mikirin kerjaan gitu, karena kalau kayak sekarang kan dikit-dikit aku masih lihat handphone, aduh yang ini gimana ya, kerjaan yang ini ya gimana ya gitu, masih belum tenang untuk ninggalin kerjaan, cuman insya Allah tanggal 10 sampai 19 Februari aku umroh, jadi dari jauh-jauh sekarang aku bilang kayak, tolong ya supaya aku di sana tenang nggak mikirin apa nih kerjaan yang ketunda gitu, karena benar-benar pengen fokus ibadah, pengen fokus minta yang terbaik gitu sih. Ibadah sama anak-anak juga? Enggak, Sendiri? enggak sendiri. Itu gimana sih Kak, kalau misalnya kayak kan kerjaan banyak nih, anak lagi gak enak badan, Iya, iya. terus gimana tuh? Jadi kerjanya ngeganggu gak sih gimana tuh? Sangat sih, jadinya kayak badan aku di sini tapi ya otak akunya nggak stay di sini gitu. Kayak kemarin juga aku mesti live, terus tiba-tiba di tengah-tengah aku kayak diam dulu, nangis sampai netizen nanya kenapa kan nangis gitu, karena aku sambil harus kerja live, aku harus nelponin ngurusin kamar rumah sakit karena bukan di sini. Kalau di sini kan aku ada orang yang bisa bantuin, kalau di Bandung kan aku bingung ya gitu, rumah sakitnya juga belum pernah gitu, jadi ya agak hektik aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa buat anak kan gitu, mau sehektik apapun pasti akan tetap aku kerjain, aku lakuin gitu. Kalau misalnya dari mama tuh aku sering ngobrol nggak sih, misalnya di papa kamu, cari pasangan lagi apa gimana, kalau ngobrol ke mama? Nggak sih, kalau mama tuh kasihan kamu. enggak sih, karena kita ya itu tadi, makanya kalau depan mama ceria aja gitu, jangan memperlihatkan kita sedih, kita capek, kita kayak rasanya kayak gak kuat gitu, jangan sih gitu, karena itu juga jadi afirmasi yang buruk kan gitu. Jadi ya udah, depan semuanya happy aja, kalaupun kepepet banget paling kalau lagi di lokasi aku ke mobil nelpon Kak Rudi sini deh, ke mobil gitu, kenapa Kak baru gitu aja sih. Itu mama sendiri gimana melihatnya, misalnya sama sekali gak ada gimana? Enggak sih, kalau mama cuman kayak semangat ya cantik gitu, semangat buat anak-anak segala macam, lebih ke kasih apa ya, masukan yang positif juga sih gitu. Tapi kalau kamu Karena mungkin mama juga single parents ya, jadi kayak mama pasti tahu kan capeknya aku gitu, terus rasa pasti tahu sih menurutku. menjaga perasaan aja mungkin. Iya, mungkin karena mama tahu jadi nggak mau nanya gitu. Tapi merasa kerepotan gak sih Kak? Atau memang kamu lagi nyaman sendiri gitu atau biasa? Dibilang kerepotan enggak sih ya, karena juga emang aku tuh seneng kerja gitu. Kerja tuh buat aku salah satu healingnya buat aku gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak tuh kan aku harus kerja gini, enggak. Karena memang aku kerja dari umurku 13 tahun. Aku yang minta mama untuk stop kerja supaya aku yang gantiin gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang berat sih buat aku gitu, karena ya aku seneng bekerja gitu. Ya walaupun nantinya kan kalau ada pasangan maunya yang provide ya, cuman aku pengennya kita tetap kerja, ada bisnis bareng, ada apa gitu, nggak mau yang stuck diem banget gitu, nggak bisa, kayak aku harus yang kerja gitu, produktif. Berarti udah ada pemikiran untuk buka gambar baru dong, atau masih sekarang pengen sendiri dulu? Karena kan ngerasain. Jodoh nggak pernah ada yang tahu sih, gitu aja sih, karena jodoh itu jorok kan ya, kayak bisa ketemu aja di mana aja, kapan aja gitu. Jadi kalau bilang nggak mau nanti ternyata dapat, mau bilang mau tapi ternyata belum gitu, jadi ya dijalanin aja lah. Kalau anak sendiri gimana tuh Kak? Aduh, anak-anak mah wales aja dia mah. Kakak tuh cuma bilang yang penting selama mom happy aku happy. Dah, cuman segitu doang kata-katanya, tapi dalam sih buat aku makanya. Jadi tanggal 1 besok kerja juga tuh? Kerja Terus anak-anak juga di Bandung. video call, Ya. rutin gitu Kak? Ya, tahun lalu juga sama, soalnya aku di studio. Ya kita kan, apalagi aku ya presenter yang memang harus bawain beritanya kan nunggu seharian ya, pastinya tengah malam dan emang bukan live tapi tapping gitu. Jadi ya udah, tapi kan yang penting anak-anak tahu aku tuh nggak sama kalian bukan karena aku main di luar atau aku sama siapa, enggak, aku memang di studio loh gitu. Tapi kan kalau misalnya nih ada jodohnya kan lebih mempermudah, apa yang nggak capek juga kan. Jadi lebih ada kerjaan yang harus dilepas dulu gitu, karena nggak terlalu berat ambil semuanya. Ya kalau buat aku ini sih rezekinya anak-anak aja buat aku gitu. Allah tahu di saat aku kayak gini dikasih rezeki gitu buat anak-anak. Oh tahu nih Allah gitu, kayak kakak harus bayar, karena kan
kakak itu tahun depan SMP, Nona SD. Sedangkan bayarannya harus dari sekarang nih gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah rezeki ada aja. Kakak bayar sekolah udah full, udah nggak mikir gitu. Nona juga udah gitu. Jadi ya udah gitu, disyukuri aja lah sekarang. Mau kerja diam dong? Atau memang ada yang Enggak ada. Kalau misalnya drama-drama yang memang adegannya bersentuhan fisik yang terlalu ini, aku memang nggak mau sama sekali gitu. kalau waktunya, waktu kerjaan gitu ada tawaran kerjaan mendadak, waktu MC apa segala macam semua tetap diambil. Kalau waktu kan juga kita nggak bisa milih ya, karena kan kerjaan dari jam segini sampai jam segini, masa kita kayak enggak aku maunya jam segini, kan nggak mungkin dimundurin ya acaranya gitu. Lebih ngikut sih kalau itu, cuman waktunya lebih fleksibel, kayak misalnya harusnya 3 hari di luar kota, cuman sehari acaranya, oh ya sudah aku berangkat paginya deh, aku pulang besoknya tapi first flight ya gitu, lebih ke situ aja sih. Ya mungkin mereka ucapan dari kakak kalau misalkan anak-anak nonton lihat perjuangan kakak. Kayak kakak, Nona, pokoknya harus selalu sehat, harus selalu semangat, dan harus jadi orang yang selalu positif, harus jadi orang yang bisa bisa bermanfaat buat semua orang lah gitu. Harus tetap di jalur yang positif. Pokoknya kalian harus tahu aku sayang banget sama kamu, sama Nona, sama kakak, dan kalian juga tahu aku kerja buat siapa gitu. I love you.